ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini Allah berikan kepada kita kemudahan untuk berkumpul di Masjid Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan hidup kita sebagaimana firman Allah taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya hanya satu. Tujuan terbesarnya yaitu untuk beribadah hanya kepadaku, yaitu yuwahiduni, mentauhidkan aku. Oleh karena itu, kalau seandainya Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan tujuan hidup kita ini, maka hendaklah kita banyak-banyak memuji Allah. Karena Allah lah yang memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu ini, nikmat kemudahan untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kita bisa selalu beriman kepada Allah SWT dan iman ini sampai waktu ajal menjemput kita masih bersama kita, kita selalu beriman, senantiasa beriman kepada Allah dengan iman yang baik dan benar, maka insya Allah kita adalah calon penduduk sorga. Adapun kalau iman ini rusak, apalagi iman ini hilang dari kita, na'udzubillahi min dzalik, kita terancam dikumpulkan bersama orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir atau yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya di neraka, tempatnya di neraka. Tempat orang beriman di sorga, tempat orang tidak berimannya di neraka. Dan tempat cuma ada dua itu. Sehingga kita harus selalu berusaha untuk memupuk keimanan kita. Dan kalau kita merasa kita sudah bisa melaksanakan iman kita dan amal soleh, maka hendaklah kita banyak-banyak memuji Allah dan bersyukur kepada Allah SWT. Karena Allah lah yang memberikan keimanan itu kepada kita. Dan Allah yang memberikan Islam, yaitu amal soleh kepada kita. Dan iman dan Islam yang diterima yaitu yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, yang di atas sunnah. Dan bagaimana cara kita mengerti sunnah? Beriman sesuai dengan sunnah Nabi SAW, beramal, berislam sesuai dengan sunnah Nabi SAW, yaitu kita harus belajar menuntut ilmu agama. Kalau kita tidak belajar, kemungkinan besar kita akan tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang iman dan mana yang kufur, mana yang tauhid, mana yang syirik.
mana yang Islam, mana yang kafir atau kufur, mana yang sunnah dan bid'ah. Ini harus dengan ilmu untuk membedakan ini. Kalau seandainya kita sudah bisa membedakan yang hak dan yang batil, tentu nantinya kita bisa mengamalkan amalan yang soleh. Kalau seandainya kita tidak belajar, susah untuk bisa mengamalkan amalan yang soleh karena kita tidak tahu. Tidak tahu yang mana yang amalan yang soleh, mana yang tidak soleh. Dan kebanyakan sebagian kaum muslimin menilai amal soleh itu bukan dengan dalil. Sebagian kaum muslimin menilai amalan soleh atau tidak soleh itu tergantung perasaan. Ini kesesatan yang sangat nyata. Kalau cuman perasaan saja, ini bisa jatuh kepada kesesatan. Memang kadang-kadang bisa dibedakan dengan perasaan, tapi tidak selalu perasaan ini benar, selalu benar. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu Allahu ala ilm. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang dia menjadikan Tuhan-Tuhannya yaitu hawa nafsunya, perasaan-perasaannya saja, prasangka-prasangka saja. Lalu Allah sesatkan mereka dari ilmu yang benar. Jadi kebenaran itu tergantung dengan dalil, wahyu. Benar kata wahyu, berarti dia benar. Walaupun perasaan kita nggak nyaman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah telah wajibkan berperang untuk kalian bagi para mujahid, walaupun kalian tidak suka. Berarti kan ada yang perasaan itu tidak enak, tidak nyaman. Tapi itu memang kebenaran, kewajiban. Fa'asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Bisa jadi ada yang kalian tidak suka padahal itu kebaikan. Jadi tidak semua kebaikan itu yang enak di perasaan, kebaikan tidak. Sekarang ada lagi musim cara sholat khusyuk. Cara sholat khusyuk itu pakai senam-senam dulu. Pakai bertapa dulu, semedi dulu. Bersemedi, bertapa, ke gunung, kemana, macam-macam. Dan dia menganggap nanti mulai datang ketenangan di dalam hati. Bukan cuma ketenangan itu yang kebenaran. Ya, kebenaran itu memang umumnya menghasilkan ketenangan hati. Tapi tidak semua ketenangan itu kebenaran. Itu orang bertapa itu kan mencari ketenangan, tenang dia jadinya. Ada apa namanya kalau yang itu yang bersemedi itu meditasi segala macam, kan tenang orang jadinya. Tapi bukan itu kebenaran. Kebenaran itu dalil. Kalau benar kata wahyu sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an adalah wahyu atau sunnah Rasulullah SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa, yang tidak mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha. Yang dia katakan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Kata Allah dalam surat An-Najm. Berarti Al-Quran wahyu, perkataan-perkataan Nabi SAW berdasarkan juga wahyu dari Allah SWT. Nah, kalau sudah sesuai dengan dalil, barulah kebenaran. Kalau dia tidak sesuai dengan dalil, walaupun perasaan kita enak, belum tentu itu kebenaran. Bahkan kalau seandainya bertentangan dengan dalil, perasaan kita tapi enak, itu kesesatan yang dihiasi oleh syaitan. Fazayyana lahumu syaitanu a'malahum. Allah memberikan kabar kepada kita bahwasanya mereka itu dihiasi oleh setan. Dihias-hiasi oleh setan perbuatan mereka. Fazayyana lahumu syaitanu a'malahum fasuddahum 'anis sabil. Akhirnya tertutuplah pintu jalan yang lurus bagi mereka. Akhirnya mereka sesat. Nah, sehingga kebenaran itu barometernya adalah dalil, wahyu, petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Kalau sudah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, berarti itu kebenaran walaupun perasaan kita tidak suka.
Kalau bertentangan dengan wahyu, maka itu pasti kesesatan. Walaupun kita suka, walaupun ada yang kita suka, tapi tetap itu kesesatan karena bertentangan dengan wahyu. Ada juga harus kita cek amalan kita, iman dan amal soleh kita yang kita anggap iman dan amal soleh, apakah ada dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak wajib kita ikut hal tersebut. Bagian orang sekarang mungkin juga banyak ini, bulan Rajab sekarang rame. Tadi saya pagi-pagi saya pikir ada nganter anak saya ke kakeknya. Itu di jalan-jalan banyak bus. Saya pikir apa? Ada demo atau apa? Ternyata sini bus, nanti sekian ratus meter ada lagi bus lagi, ramai lagi orang pakai jilbab, pakai ini, pakai pakaian orang-orang itulah, orang-orang masjid lah, rame. Oh ternyata mereknya sudah lihat berapa ratus meter, ada lagi. Rame itu di jalan-jalan banyak tadi. Ternyata mereknya ziarah akbar. Pergi ziarah kubur bulan Rajab. Mereka menganggap itu syariat. Di sana mereka minta hajat dan segala macamnya. Mengunjungi wali-wali, mengunjungi orang-orang yang dianggap punya keramat, bawa cari-cari berkah di situ, nanti bawa pulang tanah berkah, air berkah, apa segala macam. Ini kan menurut mereka kan menenangkan hati mereka. Saya pernah komunikasi atau diskusi sama sebagian mereka itu di waktu hajian. Kebetulan hajian sama mereka nih, rombongan ziarah-ziarah ini nih, ziarah-ziarah wali-wali atau berkah. Pas lagi ngobrol, dia nggak tahu, mungkin dia pikir kita sama aja. Itu katanya orang-orang Wahabi itu nyalahin kita mulu, nyalahin orang ziarah. Padahal ini ke Habib ini, yang kuburan Habib Fulan atau kuburan Wali Fulan, itu tenang. Belum pernah seumur hidup saya merasakan ketenangan seperti itu. Nah, ini kira-kira ketenangan dari mana dia datangnya ketenangannya? Dari setan. Fazayyana lahumu syaitanu a'malahum. Dia nyari berkah ke situ, nyari minta hajat, minta kebutuhan segala macam, dan juga mengkhususkan hari-hari khusus yang juga jelas itu bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Laukana khairan nasabakuna ilaih. Kalau seandainya itu baik, pasti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu yang awal pertama kali yang melakukan itu, karena mereka adalah orang terbaik. Masa orang terbaik tidak tahu amalannya yang terbaik? Manusia terbaik yang dididik oleh Rasulullah SAW, sahabat, murid-murid sahabat, tabi'in, murid-murid tabi'in, murid-muridnya tabi'in, tidak ada yang tahu. Kok malahan orang di sini tahu? Dari mana mereka tahu? Berarti orang di sini lebih tahu jalan ke surga daripada sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Orang-orang sekarang, orang-orang yang 15 abad, 1400-an tahun atau hampir 1500 tahun setelah Rasulullah SAW, tahu hal yang lebih baik daripada yang diketahui oleh Rasulullah dan para sahabat, yang mereka tidak tahu dulunya. Berarti yang lebih tahu siapa? Mereka apa Rasulullah SAW menurut mereka? Mereka menganggap mereka lebih tahu. Mereka ingin mengalahkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka ingin mengatakan kami lebih tahu daripada kalian. Kan begitu bahasa tubuhnya jadinya, ya kan? Nah, maka kebenaran itu harus ada dalilnya, dicontohkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabat. Itu yang kebaikan atau yang hak, kebenaran, yang ibadah, itu yang ibadah. Yang selain itu berarti bid'ah. Melihat bid'ah itu gampang saja. Kalau amalan ibadah, lihat sahabat Nabi. Itu makanya dinamakan manhajnya salaf. Metode pemahaman mengikuti salaf. Itu yang benar. Lihat sahabat Nabi, ada nggak? Lihat murid-muridnya sahabat Nabi, ada nggak mereka melaksanakan ibadah tersebut? Kalau tidak ada, berarti mereka lebih tahu. Berarti nggak ada. Kalau ada orang sekarang mengatakan, ada, ini yang lebih bagus.
berarti dia telah mengaku bahwasanya dia lebih tahu daripada Rasulullah dan para sahabatnya tentang jalan masuk surga. Mereka lebih tahu petunjuk daripada Rasulullah SAW. Nah, ini harus kita cermati bahwasanya kebenaran itu atau agama kita itu harus ada dalilnya, pasti ada dalilnya, pasti ada wahyunya. Kalau bukan dari wahyu berarti bukan agama kita. Bebas, boleh ikut, boleh tidak. Bahkan kalaupun kita mengikuti yang tidak ada dalilnya dan bertentangan dengan dalil-dalil, berarti kita telah mengikuti kesesatan sebenarnya. Na'udzubillah min dzalik. Cukuplah kata Nabi SAW atau sabda Nabi SAW, khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara yaitu yang baru yang tidak diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang dibuat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejelek-jelek perkara. Ini kan sudah fasih dan jelas. Nggak perlu lagi dipertanyakan. Sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara baru itu adalah sesat. Sudah pasti sesat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bukan ibadah kita dan bukan dari agama kita. Walaupun casingnya mirip kita. Tapi itu bukan bukan ibadah kita. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran kita di kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, yang merupakan hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya. Kemarin telah kita baca beberapa dalil mengenai bab menisbatkan atau menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang atau kepada bulan kalau di sini, atau kepada alam, misalnya angin, pergeseran bulan, atau hembusan angin utara, angin selatan, atau apalah itu namanya. Nah, apa hukumnya menisbatkan? Ini ada beberapa hukumnya. Kemarin telah kita bahas. Hukum yang pertama, kalau bintang tersebut dijadikan tempat berdoa supaya diturunkan hujan. Jadi meminta kepada bintang ini adalah agama orang-orang musyrik sebelum Rasulullah SAW, dan ini jelas kesyirikan. Mungkin kaum muslimin bisa sepakat berdoa kepada bintang atau kepada bulan ini kesyirikan. Ini sudah jelas. Yang kedua juga termasuk syirik yang besar, yaitu menisbatkan hujan tersebut dari perbuatan bulan atau bintang tersebut. Ini dari bulan, itu dari bintang. Ini sebabnya dari bulan, ini sebabnya dari bintang. Tanpa membawakan atau tanpa memasukkan ke dalamnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kita dengar dari bahasa-bahasa yang terdengar sekarang di media-media sosial atau di TV-TV. Nggak ada pakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman menisbatkan kepada bintang, cuman menisbatkan kepada bulan, cuman menisbatkan kepada angin, hembusan angin utara, angin selatan, atau apa. Kalau tidak dibawakan itu dari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu termasuk kesyirikan besar juga. Oh, ini hujan misalnya kan. Hujan ini terjadi dikarenakan bintang utara, bintang selatan, atau bintang ini. Atau karena bulan ini, karena bulan Desember, bulan apa, bulan Oktober, November, Desember. Atau ini dikarenakan karena musim. Nah, kalau kita nisbatkan kepada musim saja, atau karena bulan saja, tanpa membawa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya, itu termasuk juga kesyirikan besar. Sama seperti berdoa kepada bintang dan bulan. Sama juga dengan hal ini. Dengan menisbatkan turunnya hujan dikarenakan bintang atau dikarenakan bulan. Dikarenakan matahari atau dikarenakan dengan angin
ini dan angin itu, tanpa membawa Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ini yang termasuk kesyirikan besar. Ada lagi termasuk kesyirikan kecil, tapi ini juga lebih besar daripada dosa-dosa besar, kesyirikan kecil. Apa itu? An yaj'ala hadzal anwa' sababan fi nuzulil matar ma'a i'tiqadi anna Allah huwal mudabbir al-fa'il fa hadza syirkun asghar. Kalau dikatakan bintang-bintang tersebut adalah sebab turunnya hujan, walaupun dia meyakini itu adalah perbuatan Allah. Bintang ini yang membawa hujan, bulan ini yang membawa hujan. Dianggap begitu karena Allah. Nah, ini agak tipis nih, coba diulang-ulang lagi, coba memahami. Kan sekilas ini kayaknya hampir banyak ya keadaan begini sekarang. Dia menganggap bintang ini yang membawa hujan atau bulan ini yang membawa hujan, tapi dengan izin Allah. Dengan izin Allah tapi melalui bintang, melalui bulan. Ini yang membawa hujan. Nah, ini termasuk kesyirikan kecil, kata Syekh di sini. Kata pensyarah di sini. Ini termasuk kesyirikan kecil. Kenapa? Karena ini bukan sebab. Kan kita sudah belajar. Sebab itu cuman ada dua. Kalau ada yang ketiga, bisa jatuh kepada kesyirikan. Yang pertama, sebab syar'i. Yang kedua, siapa yang masih nyatat dulu? Yang kedua, sebab kauni. Sebab syar'i yaitu yang diwahyukan. Ini sebab. Pakai Al-Quran. Misalnya sakit, bacakan Al-Quran. Pengen rezeki, minta berdoa kepada Allah. Ini kan bukan sebab yang masuk akal. Cuman ini sebab syar'i. Yang kedua namanya sebab kauni. Sebab yang masuk akal. Kita sakit, demam, panas, dikasih air. Dingin dia. Atau dikasih ramuan kayak daun-daun. Atau dikasih obat, bodrek, paramek, atau apa, reda dia. Itu sudah sesuai dengan kauni, sebab alam yang memang sudah sesuai dengan ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga, sebab yang tidak disebabkan oleh kauni dan juga oleh syar'i. Misalnya, dia sakit panas. Ya kan? Terus, disuruh menyirami rumahnya pakai air. Suruh menyirami rumahnya pakai air dan disuruh pergi atau apa. Kan ada begitu ya, obat-obat. Nanti rumahnya disiram, ya kan? Atau garam di rumahnya. Atau nama ya, anaknya sakit misalnya diganti nama anaknya. Ini termasuk syirik kecil. Atau bisa jadi sampai ke syirik besar ini. Karena mendatangkan sebab selain sebab yang diizinkan oleh Allah. Sebab yang diizinkan Allah cuma dua, syar'i dan kauni. Dia bikin sebab lain. Dia ganti namanya. Awalnya namanya Muhammad, awalnya namanya Abdullah, Abdurrahman. Diganti namanya siapa? Selamat. Iya. Kalau selamat masih ada Islamnya lah. Islam itu dari kata selamat ya. Islam. Ya kadang-kadang Sumanto apa namanya ya? Ya susah kalau nama-nama ini takut tersinggung, ada yang tersinggung kalau itu namanya. Pokoknya intinya nama-nama yang dia malahan lebih rendah. Padahal nama-nama yang dicintai Allah bagus-bagus. Awalnya yang dia pakai itu nama yang bagus. Nama Abdullah, Abdurrahman yang dicintai Allah ya. Nama-nama sahabat Nabi, nama-nama para Nabi dan Rasul. Akhirnya diganti dengan nama-nama yang mungkin nama-nama yang tidak ada artinya, mungkin tidak diutamakan, nama yang lebih rendah. Nah ini kan membuat sebab lain selain dari sebab yang diizinkan oleh Allah SWT. Nah hujan juga begitu tadi. Hujan itu bukan dari bintang. Hujan itu bukan dari bulan. Oh kan di sini kan biasanya bulan apa yang sering hujan di sini? Desember ya, Desember, Januari atau Oktober, November, Desember, Januari. Itu bukan sebabnya. Kenapa bukan sebabnya? Itu di Arab bulannya sama nggak sama bulan kita? Nggak hujan di sana, ya kan?
Di Arab bulannya sama nggak sama bulan di sini? Sama. Kok nggak hujan di sana? Coba jawab, Pak. Hah? Beda nggak bulan di Arab sama bulan di sini? Sama. Bintang di Arab sama bintang di sini beda nggak? Sama. Terus siapa yang menurunkan hujan? Hah? Allah yang menurunkan hujan. Bukan ya. Jadi Allah tidak jadikan bulan dan bintang itu sebab. Ini sebab ya. Nanti beda lagi dengan nanti ada waktu. Kadang-kadang ada waktu yang memang Allah jadikan. Misalnya sekarang lagi musim hujannya sore misalnya kan. Bukan sore itu yang bikin hujan. Bisa nggak dipahami? Bukan sorenya yang bikin hujan, tapi kebetulan waktunya waktu-waktu itu yang Allah turunkan. Bisa dipahami ya? Takutnya nggak paham ini. Karena Ustadz Yazid, saya lihat di videonya diketawain, banyak yang ngetawain di media sosial. Karena orang nggak paham. Ketika dijelaskan sama Ustadz Yazid, ada videonya, wah rame itu komen yang ngetawain. Ini Ustadz apa kampungan segala macam, udah masih zaman onta, diketawa-ketawain sama orang. Orang nggak paham. Kadang-kadang kalau orang nggak paham itu, kata orang Arab, an-nasu ida'un lima jahilu. Orang itu suka memusuhi yang dia tidak paham, tidak tahu. Dia tidak kenal. Nggak, kalau dia nggak ngerti, kadang-kadang dia marah. Nah, jadi bukan bulannya, bukan bintangnya yang membawa hujan itu dengan izin Allah. Tapi kebetulan Allah turunkan pada jam itu, pada waktu itu, atau pada bulan itu Allah turunkan. Tapi nggak ada hubungannya sama bulan dan bintang, nggak ada hubungannya. Kalau ada hubungannya, kenapa di Arab nggak ada hujan bulan Desember? Kenapa? Sekarang hujan nggak di Arab? Hah? Apa? Salju ya? Nggak, tapi kalau kebetulan yang seperti kita, kok beda? Kok di sini sering hujannya? Kok di sana jarang hujannya? Ada sedikit ya. Satu lagi, ini yang Ustadz Yazid nih yang diketawain orang. Katanya hujan itu dari ilmu pengetahuan ya, hujan itu air yang dari air laut naik ke atas, ya kan? Kan gitu kita belajar sekolah dulu ya di SD. Lalu dia bergerak, lalu turun, ya kan? Turun ke bumi. Nah, coba kita lihat di Arab ada nggak laut? Itu di Dammam itu laut semua itu, laut semuanya. Kok nggak hujan-hujan di situ? Oh, di daerah lain atau apa? Ya, kok di daerah lain juga nggak ada, padang pasir semua, nggak ada hujan-hujan. Padahal itu dekat laut. Wah, hujan mungkin angin ini bawa dulu jauh segala macam. Ya macam-macam lah omongan orang. Kok di puncak hujan dulu? Padahal nggak ada laut di situ, ya kan? Itu dari mana itu hujan? Masih bingung ya? Masih ada penuhnya, karena ini pelajarannya udah lama ini, dari SD kita pahamnya begitu. Sekarang nih, percaya nggak Nabi Nuh bumi ini air semuanya? Percaya nggak? Harus percaya, kan ini keyakinan iman kita. Bumi ini semuanya jadi air semuanya. Nah, sekarang saya tanya, ini dari mana airnya nih? Kok banyak lebihnya? Ya kan? Ini dari mana airnya tuh? Assalamualaikum. Kok pada diam semua? Dari mana air Nabi Nuh? Malakum la tantiqun. Dari mana airnya ini? Bumi ini semuanya penuh air semuanya. Nggak ada yang nggak air, air semuanya. Sampai udah naik anaknya Nabi Nuh itu sampai ke gunung, saya di sini aja kata anak Nabi Nuh. Saya di atas gunung saja, saya bisa menyelamatkan diri di atas gunung. Dia nggak mau naik. Naik kata Nabi Nuh. Allah katakan sebentar lagi, Allah wahyukan sebentar lagi bumi ini akan dipenuhi air semuanya. Nggak ada yang bisa selamat. Saya mau di sini, saya di tempat tinggi saja. Saya akan selamat dari air ini kata anak. Nabi Nuh sudah bilang ini wahyu dari Allah, nggak bisa. Akhirnya mati anaknya. Ya kan? Berarti apa? Sampai seluruh gunung saja tenggelam, semuanya tenggelam. Terus dari mana air ini? Ini bulan apa ini Nabi Nuh ketika hujan ini? Hujan Nabi Nuh. Kan Allah berfirman, "Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir."
bertemulah dua air di tempat yang telah ditakdirkan oleh Allah. Ada dua airnya. Dari mana air itu? Yang pertama itu dari atas. Di atas ini Pak, bukan di awan ini air ini. Awan ini airnya sedikit ini. Di atas ke atas lagi itu air semua tuh. Wa kana arshuhu 'alal ma', arsy Allah itu di atas air. Jadi di bawahnya itu air semua. Kalau kita di atas kita. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah itu di atas air. Ini sangat luar biasa air di atas. Ini lautan luar biasa, lautan besar di atas ini. Lalu kan dua tadi kan. Dua air bertemu di tempat yang ditakdirkan Allah. Di bawah ini air juga. Di bawah ini air juga. Nah, maka sekarang orang menyalahkan hujan mulu. Kalau banjir, hujan mulu. Kalau banjir, hujan mulu. Ini gara-gara curah hujan. Kalau tidak, gara-gara hutan gundul. Itu di di Arab banjir juga. Sama, nggak ada hutan juga di situ. Nah di sini nih kita anggap nih di daerah sini kan nggak ada hutan. Kok nggak banjir sekarang? Padahal udah seminggu hujan ya kan, udah 1 pekan hujan. Hujan mulu dari pagi sampai sore, bahkan malam sampai pagi hujan terus. Kok nggak banjir? Ini sekarang di daerah ini Guci, daerah mana tuh? 2 jam cuman, banjir luar biasa habis semuanya. Jawa apa? Tegal ya. Cuma 2 jam katanya banjir. Ini banyak hal-hal yang belum kita pelajari. Banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Tapi di dalam wahyu lengkap semuanya. Allah SWT sudah mengatur itu. Nah bertemulah air Nabi Nuh itu, air dari atas, air dari bawah, penuh bumi ini, penuh semuanya. Nah masih juga kita mau nyalakan hujan lagi, banjir ini. Hujan dari zaman dulu hujan. Di mana-mana juga hujan kalau di Indonesia ini. Memang Allah turunkan hujan ini berlebih di Indonesia ini. Nah bertemu dua air di zaman Nabi Nuh, penuh bumi ini penuh dengan air semuanya. Nah kenapa hujan itu banyak di Indonesia? Karena sudah diatur juga oleh Allah. Kenapa kurang di daerah Arab? Karena sudah diatur juga oleh Allah, sudah diatur oleh Allah SWT semuanya. Tapi yang ngomong begini sekarang sedikit. Sedikit yang berbicara begini. Ada nggak orang berbicara sekarang siapa yang menurunkan hujan ini? Ini yang hujan ini udah ada tukangnya Pak, tukang ngaturnya udah ada. Kalau orang sini dibilang Rara namanya, ya kan? Pakai dana APBN bayarnya itu. Iya Rara namanya itu ya. Pakai dibawa gentong, kotok-kotok. Negara membayar perempuan ini gimana ini, orang siapa ini perempuan ini? Bayar satu orang perempuan, negara yang bayar untuk mengendalikan hujan. Antum nggak tahu Mikail, nggak kenal antum. Ini kok Rara kenal? Mikail kenal nggak? Mikail siapa? Hah? Ini yang ngatur ini Mikail nih alaihissalam. Makanya ini yang pemerintah ini TPA lagi deh. Banyak yang nggak lulus TPA ini, ya kan? Sebagiannya TPA lagi, masuk TPA. Antum sekolah nggak ini TPA? Ini sekarang udah dihilangkan ya sebagiannya itu ya. Kadang sekolah dari pagi sampai sore, sampai jam 5 itu. Suruh makan siang di sekolah. Enggak pulang-pulang. Kapan lagi anak-anak ini belajar ngaji? Dulu waktu kecil kita diajarkan dari kecil itu. Yang ngatur hujan ini siapa? Ya Allah, siapa yang ngaturnya? Disuruhnya Mikail, malaikat. Jadi yang ngatur kehidupan itu ada 3 disuruh oleh Allah SWT. Yang pertama kehidupan hati, kehidupan roh, namanya Jibril. Lalu turunlah Jibril itu mengatur kehidupan hati manusia, membawa wahyu. Yang kedua mengatur kehidupan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan dan manusia. Namanya Mikail. Makanya dia disuruh Mikail alaihissalam ini untuk mengatur hujan di mana. Diatur sama dia. Kok ada ini anak perempuan ini siapa ini, kok bisa dia bilang dia yang ngatur, dia punya remote lah, dia yang nentukan. Diundang lagi di podcast besar, dibawa pakai dana pemerintah segala macam. Oh dia gentong itu dia ketok-ketok gitu, gentong itu dia ketok-ketok keliling-keliling dia. Apa namanya, gentong atau apa?
Guci ya, Pak? Apa yang dia ketok-ketok itu? Tahu-tahunya hujan. Tahu-tahunya dia mau nahan, tahu-tahunya hujan. Rasain, kan? Ketahuan jadi. Alhamdulillah pada tahu orang setelah itu. Terus dia alasan kan, saya dengar juga tuh di podcastnya di Kobuzer. Dia bilang, oh kebetulan dia waktu itu dia dia kasih ada alasan nih. Kebetulan waktu itu ada apalah segala macam lah. Saya lupa alasan. Pokoknya dia kasih alasan. Kenapa kok sudah di ketok-ketok begitu, apa sudah diatur kok nggak masih hujan kan? Terus dia kasih alasan-alasan itu. Dia ada makhluk-makhluk yang diatur di situ, dia punya remote segala macam. Nah ini pemerintah sudah sampai segininya. Ini kan kekufuran besar ini. Kufur besar ini. Ada yang mengatur hujan selain Allah SWT. Yang mengatur itu namanya Mikail. Yang terakhir namanya Israfil. Ini dia mengatur kehidupan setelah mati. Kalau mati, nanti orang mati semuanya nanti dihidupkan lagi oleh dia pakai trompet. Ini catat nih yang untuk anak TPA nih. Kasihan ini anak-anak kita sekarang udah gak TPA lagi. Nah, jadi hujan ini Allah SWT atur. Ada tempat-tempatnya yang diatur oleh Allah SWT dan ada waktu-waktunya yang diatur oleh Allah SWT. Nah, tadi yang termasuk kesyirikan itu kalau menisbatkan itu disebabkan bulan, disebabkan bintang, karena itu bukan sebab. Allah sudah jelaskan ada yang dikirim oleh Allah SWT. Di antaranya ada hadis di dalam di Riyadhus Shalihin, ada di Sahih Bukhari juga. Itu ada petani. Ada petani di satu daerah di zaman Bani Israel. Lalu salah seorang soleh yang lewat, dia dengar di awan ada yang mengatakan ke sana, ke sana, ke sana. Dia punya karamat, dia dengar dari awan, dia dengar ke sana, ke sana. Dia ikutin awan itu. Sampai awan itu menurunkan hujan di satu tempat terus. Setiap hari dia lihat awan itu ke sana terus. Diturunkan, turun di situ. Terus dia datengin orang tersebut. Kok di sini hujan terus ya? Di tempat kita kok jarang hujan. Di sini kok hujan terus? Kata orang itu, saya juga nggak tahu. Saya hanya petani biasa. Saya nggak tahu kenapa hujan di sini. Ini cari nanti hadisnya kalau memang ini diringkas hadisnya. Saya ringkas hadisnya. Saya nggak tahu katanya, kata orang Bani Israel ini. Kok hujan terus di sini? Saya juga nggak tahu. Cuman yang saya ketahui, dia orang soleh ini nanya nih, amalan kamu apa? Kok hujan kesini terus? Kata petani ini, saya juga nggak tahu. Saya biasa aja, saya petani biasa aja. Kecuali yang saya tahu, saya membagi hasil panen saya jadi 3. Satunya saya kembalikan kepada modal, satunya lagi saya kasih makan keluarga saya, orang yang di bawah tanggungan saya. Satunya lagi saya kasih kepada sedekah. Saya kasihkan sedekah, fakir miskin, anak yatim, segala macam, saya kasih sedekah. Jadi saya bagi 3. Hasil panen saya bagi 3. Saya kembalikan ke modal, 1, saya kembalikan untuk keperluan saya dan rumah tangga saya. Saya setengahnya, sepertiganya lagi saya kasih ke sedekah, fakir miskin. Kata orang soleh ini, nah itu sebabnya itu. Itu makanya hujan di sini terus. Karena Allah SWT memberkahi kebunnya dia itu. Selalu diberkahi oleh Allah SWT. Nah, kita lihat, kalau seandainya kita sudah merasakan hal-hal begitu, itu dari Allah. Kalau ada keberkahan dari hujan-hujan tersebut, dari Allah. Jangan lupa kita katakan ini dari Allah. Ini. Ketika turun hujan di sini, kita katakan, Allahumma shayyiban nafi'. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat bagi kami. Kalau setelah hujan kita katakan, mutirna bifadlillah. Kami diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di hadis ini nih kita baca ini karena ceritanya penting ini. Jadi ini kan masalah ini banyak orang sekarang sudah lalai. Coba lihat hadis yang terakhir ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika perang Hudaybiyah datang hujan. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, pada hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang dikatakan Rabb kalian pada hari ini? Pada pagi ini.
ketika mereka dihujani tengah malam, dihujani hujan. Lalu Nabi SAW di pagi hari mengatakan, apakah kalian tahu apa yang dikatakan Tuhan kalian pada pagi ini? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Lihat itu. Langsung jadi dua. Setelah hujan ini cobaan ini. Bisa jadi kafir orang gara-gara hujan ini. Bisa jadi beriman dengan beriman yang benar orang gara-gara hujan ini. Asbaha min ibadi mu'minun wa kafir. Pagi ini terbagi dua, hambaku jadi dua. Pagi ini ada hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang telah kafir kepadaku. Dibagi langsung jadi dua oleh Allah setelah hujan. Qala fa'amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Sungguh orang yang mengatakan mutirna bi fadlillah, kami dihujani oleh rahmat Allah. Sungguh dia telah beriman kepada Allah dan dia telah kafir kepada bintang-bintang atau kepada bulan. Dia telah kafir kepada bintang-bintang dan bulan-bulan. Matahari segala macam, dia bukan itu Tuhannya. Bukan itu yang mendatangkan hujan, tapi dia telah beriman kepada Allah yang mendatangkan hujan itu. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kami dihujani karena bintang ini, karena bulan ini, karena angin ini, karena disebabkan ini dan itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Itulah yang kafir kepadaku, kata Allah. Telah beriman kepada bintang-bintang. Dia beriman kepada bintang-bintang, bukan beriman kepada Allah. Jadi terbagi dua. Nah, hujan di sini hampir tiap hari. Bahkan mungkin ya kalau lagi nggak musimnya mungkin sekali 2 hari, sekali 3 hari. Ada nggak kita baca ini? Ini perkara berat loh. Jadi mukmin bi, kafirun bi, kata Allah. Sebagian beriman kepadaku, sebagian kafir kepadaku. Bisa langsung dia menjadi orang yang beriman, diridhoi oleh Allah SWT. Kalau kita ingin menjaga iman, kita baca ini tuh. Dan bisa jadi dia jadi kafir kepada Allah SWT. Karena hal-hal dari yang keluar dari mulutnya. Kata-kata. Kan bisa jadi orang-orang yang misalnya yang mengatakan perkataan-perkataan, oh hujan dikarenakan pergeseran bulan. Kemarin saya masih ngomong sama orang gini. Ada ikhwan. Saya minta tolong ya ke bekam apa segala macam lah gitu ya. Namanya event-event kita pakai peci, pakai apa segala macam. Dia ngomong itu, ya ini karena sekarang lagi pergeseran bulan, pergeseran ini, makanya hujan. Dia bilang, antum tahu Mikail nggak? Tahu Mikail nggak? Itu yang ngatur hujan itu. Jadi orang jarang ngomong ini sekarang. Jarang ngomong sekarang ini hujan disebabkan bifadlillah, karena nikmat Allah. Atau ini hujan berdoa, Allahumma shayyiban nafi', ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat bagi kami. Nah, kebanyakan orang sekarang sudah menisbatkan kepada bulan, kepada bintang, kepada tanda-tanda alam. Kalaupun boleh kita mengatakan itu dinisbatkan kepada waktu. Ini ada perkataan syekhnya. Ada lagi penisbatan kata Ibnu Rajab, idhafatu nuzulil ghaib ilal anwa ini i'taqada annal anwa' hiyal fa'ilah fadzalika mudabbirah lahu dunallah faqad kafar. Kalau mereka menganggap bahwasanya bulan dan bintang atau tanda-tanda alam itu yang menyebabkan hujan tanpa ada Allahnya, perbuatan Allah, ini telah kafir kepada Allah. Wa asyraka bi kufran yanfuluhu an millatil Islam, mengeluarkan dia dari Islam. Wa yasulu bidzalika murtad, dan dia telah murtad. Hukmuhu hukmul murtaddin anil Islam, hukumnya adalah hukum orang yang telah keluar dari Islam, murtad. In kana qabla dzalika musliman, walaupun sebelumnya dia muslim. Ini kalau dia menganggap bintang tersebut atau bulan tersebut yang menurunkan hujan. Yang kedua, nisbatus sabab. Yang pertama tadi nisbatul ijab, dia menisbatkan itu adalah yang menciptakan. Yang kedua, menisbatkan sabab. Sebabnya adalah bulan dan bintang.
bi an ya'taqidu anna hadha an-naw' sababu laysa huwa musabbib wa takunul ba'ul lisababiyyah fa hadha syirkun asghar. Kalau dia bilang bulan atau bintang itu yang menyebabkan turun hujan, ini tetap juga kesyirikan, tapi syiriknya syirik kecil karena itu bukan sebab. Yang ketiga, nisbatu waqt. Kalau menisbatkan waktunya, misalnya waktunya bulan Desember ini sering hujan. Nah, bukan bulannya yang bikin hujan, tapi waktunya sering hujan bulan Desember misalnya. Sering hujan bulan Oktober, November misalnya. Waktunya bi an yaqulu wa yuridu anna Allah anzala al-matar. Yang dia inginkan maksudnya Allah yang menurunkan hujan, tapi waktunya bulan Desember ini. Atau kalau kita misalnya sekarang sering hujan pagi ya gitu. Sekarang sering hujan sore ya. Gitu. Fi waqti hadan naw, ketika waktu bintang ini keluar atau ketika waktu bulan ini keluar, wa takunul ba'u lidzarfiyah. Ba ini maksudnya adalah ba dzarfiyah, yaitu menisbatkan terhadap waktunya saja. Bukan penyebabnya, tapi waktunya kebetulan pada bulan itu. Walakin lima fi hadhil al-lafzatu min al-musyabaha bil lafzi manhi anha ikhtalaful ulama. Karena ini lafaz yang bercampur, kadang-kadang orang bisa pahamnya kepada pemahaman yang syirik, yang menjadikan sebab. Makanya berbeda pendapat para ulama. Apakah boleh kita menisbatkan waktu untuk hujan ini? Misalnya waktunya seringnya bulan Desember, seringnya pada sore hari, seringnya pada pagi hari. Waqila bitahrim, sebagian ulama mengatakan tetap haram, yaitu Ibnu Rajab, wa huwa qaulu aktsar ashabina. Kebanyakan sahabat-sahabat kami, yaitu murid-murid kami, wa nususu tadullu alaihi, dan nas-nas dalil-dalil menunjukkan ini juga tidak boleh. Lima fihi min ibhamil ma'nal muharram, karena ini membuat ragu kepada makna yang diharamkan. Wa qila bil karahah, ada sebagian ulama mengatakan makruh, seperti Imam Syafi'i dan sahabat-sahabat Imam Syafi'i, wa ba'dul Hanabilah, dan pengikut-pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan makruh, tidak disukai. Menyebutkan bulan dan bintang itu disematkan pada waktunya. Walaupun sebenarnya ini ada kebolehannya karena tidak ada keharamannya di situ. Tapi karena dia bercampur dengan lafaz-lafaz yang menyebabkan nantinya orang salah paham, bisa jadi kepada yang diharamkan, atau sebagian para ulama mengatakan makruh. Waqila bil jawaz wa huwa manqulu 'anil Baghawi wa ghairi, dan sebagian ada yang membolehkan seperti Imam Baghawi dan yang lain-lainnya yang menulis tafsir Al-Baghawi. Wa ma'a hadza fal aula an yatajannabuhu. Walaupun begitu lebih baik dijauhkan kata-kata ini. Enggak perlu kita nisbat-nisbat. Lebih baik dijauhkan karena dia campur-campur nantinya. Bisa jadi ini maknanya sebab yang ini menjatuhkan kepada kesyirikan, atau bisa jadi ini cuma menisbatkan karena waktunya kebetulan waktu itu. Tapi lebih baik dijauhi kata para ulama. Wa fi nau'i kada wal khulasa an ta'lam annal matar ni'matu minallah. Ringkasannya kita harus sadar bahwasanya hujan itu, kita harus selalu sadar bahwasanya ini nikmat Allah turun, ini nikmat Allah yang turun kepada kita. Nah, ada nggak di TV-TV, di media-media sosial begitu sekarang? Jarang. Yang juga disalahkan sekarang pemerintah, yang paling disalahkan pemerintah. Hujan pemerintah yang dimarahin. Kan lahan sawit itu sudah dari zaman dulu, ya kan? Kok hujannya sekarang, baru sekarang yang diramein? Saya dari kecil sudah lihat sawit di situ di Sumatera itu. Tapi kok sekarang dibikin rame? Gara-gara pemerintah bikin sawit. Ya kalau memang gara-gara dari dulu lagi ini. Kebetulan banjir sekarang, kebetulan hujan sekarang, jangan masalahnya dibesar-besarkan. Yang paling harus kita sadar itu hujan ini dari Allah, banjir ini dari Allah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apapun musibah yang kalian rasakan karena perbuatan kalian. Perbuatan yang paling besar yang dibenci Allah apa? Kesyirikan. Di situ ada Ka'bah, Pak. Saya kan orang situ. Ada Ka'bah, orang pergi haji ke sana. 7 kali haji ke sana, sama seperti ke Mekah. Itu macam-macam kesyirikan. Tanya Pak RT, mana Pak RT? Pak RT belum tahu ya. Macam-macam kesyirikan itu. Jadi jangan terlalu membesar-besarkan masalah hujan 2 jam segala macam. Kalau kita mau mengkoreksi kesalahan kita, ya kesalahan terbesar. Apa kesalahan kita terbesar? Syirikan itu kesalahan yang paling besar.
Nah, kita harus sadar ini nikmat dari Allah, wa anna nisbatu li ghairihi subhanahu aw talabuhu min ghairihi subhanahu jurmun azim. Kalau menisbatkan ini kepada selain Allah, ini adalah kejahatan besar. Kejahatan besar kepada Allah. Allah yang turunkan, lalu kita katakan ini karena ini, karena ini, karena ini. Allahnya mana? Ya kan, ini saya kasih Pak Salim nih, saya kasih Pak Salim minum. Terus Pak Salim bilang, ini karena hari Sabtu kita dapat minum apa segala macam. Saya kok nggak diomongin, ya kan? Kan saya ngasih. Kira-kira paham nggak kira-kira? Ini secara manusia aja lah ya. Allah maha tinggi permisalan pada Allah. Ini saya kasih nih, saya kasih. Terus dia bilang, nah ini karena saya hari Sabtu saya dapat minum, karena ini bulan Desember saya dapat minum. Saya kan yang ngasih saya, kok nggak diomongin saya? Ya itu kan? Secara manusiawi aja dulu nih. Secara manusiawi. Apalagi Allah. Allah itu sangat suka dipuji. Masa Allah ditinggalkan padahal tiap hari dia kasih nikmat kepada kita. Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah tidak dianggap. Cuman yang dianggap pergeseran bulan, bintang yang datang, angin yang datang. Allahnya mana? Ini adalah kejahatan besar wa yusil insan ila syirik, dan bisa menjatuhkan kepada kesyirikan. Nah, maka hati-hati, ini permasalahan yang penting. Tolong dihafal. Kalau kita benar-benar ingin menjaga iman kita, dihafal. Doa sebelum hujan, doa awal hujan apa? Allahumma shayban nafi. Doa setelah hujan apa? Mutirna bi fadlillah. Semoga Allah jaga keimanan kita. Biar kita termasuk yang disampaikan oleh Allah. Mukminun bi. Ini orang-orang beriman ini. Yang ngomong ini orang-orang beriman. Langsung kita dapat rekomendasi oleh Allah. Dicatat nggak tadi? Mutirna bi fadlillah. Ini PR nih, besok diapalin ya. PR kemarin udah lu. PR yang kemarin 10 pembatal Islam. Ini tanya sama Syekh. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.